Kita mulai saja ya, Aditya. Tolong diaktifkan videonya. Ya Pak, sebentar. Ada temanmu kehilang lagi ya. Apa kita akan cukup 15 menit. Aktifkan videonya. Kita ada temuannya masih ada 3 kali lagi setelah ini ya materinya. Kita masuk ke masih aritmatika sekarang. Minggu depan kita masuk ke bab berikutnya ya. Kita masuk kemarin sudah sampai perkalian gitu ya. Sekarang kita masuk ke gerbang logika. Yang dasar pertama adalah operasi OR. Jadi di sini di mata kuliah rangkaian digital kita sudah belajar gerbang-gerbang sampai penggunaan IC gitu ya. Nah, di sini dia menggunakan logikanya ya seperti apa namanya di bahasa pemrograman C. C biasanya dia gunanya untuk pencapangan atau pengulangan gitu ya. Ini operasi OR. Nah, disebut juga dengan inclusive OR karena nanti ada exclusive OR ya. Jadi OR itu dia digunakan adalah jumlah ya. Pada saat 1 tambah 1 hasilnya juga 1. Karena dia kalau OR, jika salah satu inputnya 1 berarti hasilnya pasti 1. Walaupun input yang lain terserah. Ya. Jadi dia akan 1 jika input yang manapun salah satu minimal ya, minimal 1 dia akan 1. Untuk menghasilkan 0, dia akan seluruh inputnya akan 0. Itu disebut inclusive OR. Kalau di rangkaian digital nggak disebut hanya OR saja ya, exclusive OR atau disebut inclusive OR. Ini gerbangnya, gambar simbolnya. Jadi jika A dan B-nya 0, dia akan 0. Jika A dan B-nya ada yang 1, apakah hanya A saja atau B saja, atau dua-duanya, dia akan 1. Nah, di sini nanti dia akan mengorkan bit per bit gitu ya. Jadi umpamanya A-nya A0, A1, A2, A3 dengan B0, B1, B2, B3. Masing-masing bitnya yang diorkan. Gitu ya. Nah, kalau ini kan hanya 2 bit ya. A dan B, A-nya 1, B-nya 1. Nanti dia, kalau di pemrograman nanti dia word atau kelompok data mulai dari beberapa bit ya, digunakan bit yang sama. A0 dengan B0 diorkan. A1 dengan B1, A2 dengan B2 dan seterusnya. Ini OR ya. Ini kalau IC-nya. Nah, kalau kita menggunakan IC, di itu akan dari harga akan mahal gitu ya. Karena dia nanti menggunakan software ya, data software. Ini dia. Ya, dengan berapa bilangan tertentu terserah ya bilangan kita. Jadi jika dia diorkan dengan 1, ya, nanti ada diorkan dengan 0, ya, dengan 1 berarti hasilnya apapun bilangan yang kita orkan tadi, ya, mau dia 0, mau 1, ya kan biner ya, 0 atau 1 aja isinya nih ya, atau nanti hexa juga sama, 0 atau 1, ya pasti dia di sana akan 1, apapun. Kalau dia 0 ya 0, 1, 1. Kalau 1, 1, 1. Tapi jika yang kita orkan itu adalah 0, jadi bilangan tersebut adalah diri dia sendiri. Ya, umpamanya di sini yang tadi yang kita buat aja lah 1010 ya, berapapun ini tetap aja hasilnya 1, ngikutin masnya namanya ya, maskernya hasilnya. Tidak tergantung dari bilangan. Tapi kalau yang kita orkan tersebut adalah 0 dia, berarti dia adalah sama dengan bilangan tersebut. Apapun di sini, jika di sini 0 dia akan 0. Ya di sini 1 dia akan 1. Jika 11 dia akan 11. Jika 1010 dia akan 1010. Ini tidak. Jika 0 ya tetap aja 1. Jika 1 semua tetap aja 1. Jika 1010 tetap aja 1. Jika 0101 tetap aja 1. Nah, itu dia. OR. Jadi jika karena dia sini 1 kan, berarti dia ini terserah. Kalau dia 0, nah berarti dia tergantung ini. Kalau di sini 1 dia akan 1, jika 0 dia akan 0. Jadi tidak, apapun ini dia akan tetap 1. Kalau dia OR ya. Jika ada salah satu yang di OR kan, udah. Bentar ini ketutup. Nah, yang ada share.
Jadi di sini kelihatan bahwa dia akan, kalau ada satu dia akan men-set namanya ya, set operasi, tapi memulai dari awal, lihat lagi register atau counter ya. Sedangkan TN itu dia adalah membersihkan. Nah, N itu dia menentukan satu-satu. Nah, setnya ini ya jika masnya satu ya, jadi terserah ini inputnya. Jadi jika masih nol ya ini tergantung dari bilangan. Pada saat masnya satu, ya or itu seperti men-set. Or nanti pada saat masnya nol, dia reset apapun itu. Jadi instruksi OR ini dia satu mode pengamatan yang diperbolehkan untuk setiap instruksi kecuali ada pengamatan register. Register ya, satu pengamatan. Ya berupa operasinya. Makanya OR AH dengan BL. Ini harus sama ya bitnya. Karena ini AH dengan BL, tapi dia kan sama-sama dapat bit. SI dengan DX sama-sama dia 16 bit. OR AH sama BL berarti masing-masingnya bit untuk kecil BL di-OR-kan dengan hasilnya disimpan di. Artinya kan kalau yang 8 bit ya disimpan di AL. Ini AL OR BL ya. Ini balik ini ALBL ya, bukan AH. ALBL nih ya. ALBL. Jadi disimpan di AL. SIDX disimpan di, nah dia harus bitnya sama ya. Bitnya sama. Kalau 32 bit ya harus sama 32 bit juga. Kalau ini yang register 64 bit, R9 dengan R10, 64. Nah, kalau dia bilangan dengan register atau register dengan bilangan, ini contohnya. DH itu kan 8 bit. Nah, ini dia kan A3 di sebenarnya. Jadi kalau penulisan X1 jika dia huruf yang huruf paling kirinya berarti dia dikasih 0 gitu ya. Tapi kalau di angka ya aslinya. Ini kan berarti yang ini 0 nggak ada kan. Jadi penulisannya. Jadi dia A3 berarti dia 10 ya 10 10 0 0 ya 0011. Dikorkan dengan DH yang 8 bit, sama-sama 8 bit. Isinya ditaruh di DH. Ini yang SP. Ini yang 16 ya, SP. Ini kan 1D 99D0 ya. 99D hexa. Jadi 16 bit kan. 4 kali 4. Ini kan 4 kali 2. Nah, karena ini 0 depan apa? Bukan 12 ya. 0 depan itu karena dia penulisan X1, jika dia kan X1 kan dari 0 sampai 9, kemudian A sampai F ya. Sehingga penulisannya ditulis 0 di depannya jika huruf A, B sampai F itu harus ditulis huruf 0 di depannya. Kalau dia 0 sampai 9, A-nya di sini, nah dia tidak ditulis 0. Kayak gini 8 bit. Ini 16 bit. Ini juga ini 10. Nah, kan kalau nggak ditulis berarti ke 10 bilangan desimal ya. Dengan EBP. EBP itu kan extended 32 bit. Nah, berarti yang di-OR-kan adalah hanya bilangan yang sesuai dengan 10-nya tadi. Sisanya tetap dia nilai EBP-nya sebelumnya. Karena ini bisa 32 bit isinya ya. Kalau dia hanya 10 ini kan hanya 4 bit. Ini 10 desimal nih ya, 10 desimal. Beda dengan nanti dikasih B ya, kalau B di binar, kalau H di hexa. Kalau H dia berarti ini 16 kan. Nah, tapi kalau binar hanya 2. Tapi kalau desimal nggak ditulis ya belakangnya, tidak ditulis apa-apa, berarti di desimal. 10 desimal kalau kita binarkan, dia menjadi 1010. Sehingga dia hanya 4 bit. EBP itu adalah 32 bit. Ya bisa sampai 32, tapi bisa juga nggak diisi 4. Boleh. Ini juga. Ini kan 16 bit. OR RBP. RBP itu adalah R dengan R 64 bit ya. Berarti hanya 16 bit. Yang di depannya, kalau dia ada isinya, dia tidak dikeluarkan. Tapi kalau tidak ada isinya, dia sama dengan 16. Nah, ini sama ini alamat. BX menunjuk ke alamat yang ditunjuk oleh isi dari BX. Jika BX umpamanya 100, jadi alamat 100 isinya apa? Di-OR-kan dengan isi dari DX. Ya, jadi alamat oleh BX. Ini sama, cuman dia ditambah. DX BI tambah 2,
AL ini di-OR-kan dengan alamat yang ditunjuk oleh detektor tadi. Itu cara penulisannya bit per bit ya. Nah, ini apanya tadi seperti ini. Nah, ini berarti ini 16 bit ya, 8 bit. Nanti di sebelumnya kan kita sudah ada add jumlah, kemudian dia di perkalian itu ya, tepat sepakat ya. Di sini dia OR AX, 3030 ya, ubah isi 0305 ya, AX isinya 035 OR kan masing-masingnya ya, sehingga isi AX nanti akan berubah ya. Yang berubah adalah AX karena dilipat OR kan. Jadi dia ini sama mirip dengan F gitu ya, F. Tetapi ininya tidak boleh ada bawaan ya, kalau ya. Kalau F yang ada bawaan kemarin kan F carry ya, nah, itu tidak sama dengan OR. Nanti ada 3 nanti ya. Nah, F jika umpamanya AX-nya 0305, jadi OR AX isinya 0305 dengan jika diorkan yang 3030 sama dengan, ingat OR itu adalah penjumlahan jumlahnya, kecuali pada saat 1 tambah 1 binarnya ya, tidak hexa ya, hexa nanti F tambah F ya, ya harusnya 0 bawaannya, nah F tambah 1 ya, F tambah 1 hasilnya 0, bawaannya 1. Nah ini kan 3 dengan 0 itu sama. Jadi OR dan eksklusif OR itu kan bedanya pada saat 00 apa 11 saja ya. OR disebut tadi inklusif OR, sedangkan ya, jika nilai sama dia 0 itu adalah eksklusif OR. Contohnya ini potongan programnya ini. Kemarin yang paling kemarin jadi isi AL dengan 5, isi BL dengan 7, kemudian dikalikan, kemudian baru di F kemarin kan, baru diorkan, konversi ke kode ASCII 030 ya. Nah, sedikit terbatas datanya ya, 256. Ini kemudian di OR itu juga ada eksklusif OR kemarin kan. Eksklusif OR bedanya adalah pada saat 1-1. Kalau OR 1-1 nilainya 1, sedangkan eksklusif OR 1-1 dia isi 0. Jadi eksklusif OR itu jika inputnya sama, sama-sama 0 atau sama-sama 1, dia akan 0. Sedangkan kan OR tidak, jika ada yang 1, dia akan 1. Makanya 1-1 dan hasilnya 1, bedanya di situ dia. Jadi tadi OR disebut eksklusif, sedangkan OR disebut eksklusif. Eksklusif untuk semuanya berlaku untuk semua. Sedangkan OR, eksklusif OR tidak. Pada 1-1 dia kembali lagi ke 0. Itu dia yang eksklusif OR. Ini kita bahas juga di rangkaian digital ya. Sudah kita ini dia kan. Ada saat 1-1 bedanya di sini. Nah, kalau OR di sini 1 kan, 1-1-1. Nah, beda. 0-0 inputnya eksklusif OR atau OR 0. 0-1 eksklusif OR atau OR 1. 1-0 eksklusif OR atau OR 1. 1-1 di sini perbedaannya. Nah, ini dia kan beda. Pokoknya kalau sama dia akan 0. Sama-sama 0, sama-sama 1. Berbeda 1-0 atau 0-1 dia akan 1. Kalau OR tidak, bukan perbedaannya. Jika ada yang 1 dia akan 1. Nah, kita lihat di atas tadi ya. Coba bandingkan. Ini udah refer aja ya. Karena udah kita pelajari di kuliah yang lain. Di sini penggunanya bit per bit. Nah, kalau di sana kita kan hanya datanya paling berapa ini ya, tidak terlalu banyak. Nih kalau digunakan hardware gitu ya. Ini contohnya tadi, sebenarnya sama ya, CH dengan DL, masing bit per bitnya ya. Bit paling kanan DL dengan di eksklusif dengan paling kanan CH.
Bit paling kiri DL di eksklusif OR dengan bit paling kiri CH. Hasilnya disimpan di CH. Sama tadi kan. Dibukakan, hasilnya disimpan bit per bit ya. Semuanya. Jadi kalau dia hexa, dibinarkan dulu. Karena di bit per bit. Karena OR itu hanya 0 atau 1. 0 atau 1. Sedangkan hexa itu dari 0 sampai 15. Dibinarkan 01. Nah, sama dengan tadi ya. Sama dengan tadi. S dengan SI. Ini yang masih apa? Bitnya sama ya. Ini 8, 8, ini 16, 16, ini 32, ini 64. Nah, ini yang bilangan. Makanya pakai 0 lagi karena ini huruf ya. Jadi nanti dia 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Nah, di eksklusif OR kan dengan AH. AH harus diisi dulu kan. Di load dulu seperti pada program sebelumnya harus diisi dulu seperti ini. Isi dulu. Baru dia bisa. Kalau tidak ini tidak bisa. Ini eksklusif OR. Jadi dia pada saat emasnya 1, jadi bilangannya ada lawannya. Nanti kan yang berbeda kan. Kalau ini sama-sama 1, sini 1, 1 dia 0 kan. Kalau 0, 1 dia akan 1. Kalau sama dia akan 0, berbeda dia akan 1. Makanya ini lawannya. Jadi cara pemasi ini 0 semua, ini akan menjadi 0. 1 semua. Lawan dari dia ya. Nah, pada saat 0 ya sama dengan OR kan. Dia bedanya pada saat 1 kan. Secara OR ya. Kalau ini 1 dia jadi 1, kalau dia 0 akan 0. Tapi pada saat eksklusif OR salah satu kakinya 1, berarti data yang lainnya itu dia hasilnya adalah komplement dari nilai X ini. Kalau S-nya 0, dia akan menjadi 1. 1 dia akan jadi. Kata kita coba 0. Benar. 0 eksklusif OR 1, dapatnya adalah 1. Padahal ininya 0 ya. Jadi lihat di atasnya ya. 1 eksklusif OR 1, dapatnya akan 0. Lawannya, jadi 1 jadi 0. Jadi 0 jadi 1. Nah, itu makanya eksklusif OR digunakan untuk penjumlah. Ya, penjumlah jajar kan. Nah, kalau ada penjumlah jajar itu digunakan ini karena dia dibalik. Nah, kalau penjumlah itu kan dia pengurang jajar. Pengurang ya. Jajar. Komplement 2. Nah, karena dia dibalik kan. Itu kan pengurangnya dibalik. Dengan cara menjumlah. Nah, itu dengan komplement gunanya. Nah, cuman kalau pakai eksklusif OR dia bisa 2. Kalau eksklusif OR-nya dikasih 1, dia akan mengurang. Kalau kaki satunya lagi eksklusif OR-nya dinolkan, dia akan menyalurkan. Rangkaian ya. Contohnya ya. Kembali yang tadi. Bedanya hanya pada saat jika nilainya 1. Ini dia, namanya CH dengan CH. Nah, itu kalau sama, CH dengan CH kan sama. Kalau ini 0, isinya 0 kan, ini 1, 1. Nah, apa isinya? Nah, kita lihat sininya. Ya kan? Ini sama, umpamanya 1, 1, dia akan 0. 0, 0, dia juga akan 0. Nah, dia sama dengan ini, dia artinya dia mereset. SOR CH dengan CH. Artinya apa? Membuat isi CH itu menjadi 0. Apapun dia CH, 1, 1 dia akan jadi 0. 1, 0, 1, 0 gitu. Sama, yang satunya akan 0, yang lain tidak akan 0. Jadi apapun nilai CH ini, jika eksklusif OR kan, CH akan bernilai 0. Nah, karena ini sama ya. Tetapi kalau data yang satu ini berbeda, seperti yang contoh, nah ini tergantung dari data. Tapi kalau CH dengan CH atau DL dengan DL, hasilnya pasti 0. Karena dia sama kan. Ingat, eksklusif OR yang sama, dia akan 0. Sama itu apa? Sama-sama 0 atau sama-sama, cuma 2 kan? Sama-sama 0 atau sama-sama 1. Sehingga dia akan sama dengan clear. Clear ya, clear. Kalau dia sama. Nah, ini sama dengan ini. Move CH dengan 00. Nah, ini sama artinya di atas. Ini kan CH diisi dengan 0. Kalau ini CH dieksklusifkan dengan CH. Karena dia sama eksklusif OR, maka dia akan 0. Eksklusif OR itu jangan OR ya. Kalau OR dengan CH dia akan nilainya tergantung nanti. Kalau C-nya 1 dia akan 1, jika CH-nya 0 dia akan 0. Tapi kalau eksklusif OR hasilnya pasti 0, berapapun nilai CH. Ini sama dengan ini. Jadi dalam pemrograman itu banyak cara itu ya.
Berarti F tadi juga or dia. Nah, seperti ini. Jika nilai ini tadi ini, nah ini bisa di-add dengan sama. Karena ingat di sini tidak ada nilai yang menghasilkan satu gitu. Kalau ini kan satu-satu nanti dia tidak bisa dengan add. Add-nya akan carry, berbeda ya. Ini kode heksanya ya. Nah, kalau dia sama dengan clear. Contoh program di orkan, itu saya ekspresi dulu ya. Saya ekspresi dulu. Di orkan masing-masing bitnya. Ini n-nya nanti ya. Ini dari n sama. Mana kok? N-nya mana dulu? Masih or ya. Nanti ini kita lewatkan dulu, ini ada n di sini ya. Kemudian ini nggak ada di yang di apa namanya di digital ya. Tes dan test dan melakukan operasinya operasi n. Jadi itu ya kerjanya n. Apa bedanya dengan n? Kok ada tes ada n. Jadi perbedaannya adalah instruksi n akan mengubah operatornya. Karena dia di-add-kan baru disimpan gitu ya. Sedang tes tidak. Nanti hanya mempengaruhi flag register yang menunjukkan hasil. Itu berbeda dengan n. Jadi or tadi kan atau SO. Nih, CH dengan DL. Ini kan orangnya. Hasilnya disimpan di CH. DL tidak berubah ya. Hasil disimpan di CH. Itu dengan n nanti. Nah, sedangkan tes tidak. Jadi tujuannya tidak berubah. Dia hanya setelah di n kan ya, hasilnya saja ke flag register dia, bukan ke registernya. Instruksi tes menggunakan model pengamatan yang sama dengan contohnya. Tes DL DL. DL di n-kan dengan DH. Simpan DL, hasilnya tidak disimpan di DL. Nah, kalau OR, hasilnya tidak kan? Kalau ngomong OR atau hasil OR di sini. DL, OR, hasilnya bisa di-OR-kan disimpan di DL. Ini tidak, DL di N-kan. Jadi nanti yang berubah nanti adalah kalau yang berubah adalah flag register, bukan register DL. Ya, DL tetap. Tes CS dengan EF yang 16 bit. Tes EDS dengan ECX yang 32 bit. Tes RDS dengan R15 yang 64 bit. Karena R15 jika tidak ditentukan, dia pasti bilangannya word atau word atau byte, dia adalah word yang 64 bit. Dengan tes AA dengan 4. 4. Jadi dia 0, 1, 0, 1, 0, 0. Tes 256 dengan EAX. Sendiri, sendiri. Nah, 256 ini desimal ya. Jadi bisa harus dijadikan binario. 256 dia satu-satu semua. 1, 0, 0, 0. 8 bit ya. 1, 0, 1, 2. Kan yang EAX. EAX itu kan 32 bit masih bisa. Masih sebagian masih belum keisi. Ya, fungsi instruksi tes itu caranya sama dengan seperti CMP pada compare ya. Bedanya adalah instruksi tes biasanya menunggu 1 bit karena beberapa bit, sedangkan instruksi compare menunggu keseluruhan bit word atau ini mereka seluruhnya ya. Tes tidak semua. Ini nanti flag 0 lalu jika 1 untuk menunjukkan hasil 0 dan jika bit ada 0 maka 0-nya sama dengan 0. Bukan 0 ya. Sama dengan 0 berarti isinya bukan 0. Jika bit yang diuji tidak 0 ya. Biasanya itu tes diuji oleh perintah jump if 0. Ini yang nanti kita bahas besok itu. Banyak ya. 4. Jump not if not 0. Jump if 0. 4. Apa hasilnya Pak? Flagnya tadi ya. 0 enggak? 0 enggak? Atau 1.
Kalau 0 berarti ini dia. Kalau yang itu 1 berarti ini. Kan 0 berarti dia 1 kan, karena hanya 2. Ini biasanya diuji terhadap data segera ya, data yang ada. Ini contoh tes tadi AL dengan 1. Tadi di N kan dia kan dengan AL, tetapi dia tidak mengubah nilai AL-nya. Ini baru, ini nanti kita ininya kan seperti yang maksud jam not zero. Jika registernya bukan 0, berarti dia lompat ke bagian subprogram lain. Yang label ya, label lain. Sama tes juga ya. Tes ini adalah opcode ya, right, sama dengan jam not zero. Ini sama. Masukkan AL 128, masing-masingnya di N kan ya. Baru nanti dia jam not zero jika hasilnya ini tadi zeronya flagnya ya, flag yang di atas tadi, nah ini tadi tidak komplit. Nah, dia hanya merubah flag ya, zeronya ya 1 atau 0 ya, harus dilompat atau tidak lompat. Jadi ya, replika programnya. Usah. Untuk menguji bit keberapa ya, itu sih BTAX tapi menguji bit posisi 4 dari AX. AX itu kan bisa 16 di sini ya. Nah, hasil tes itu kita di carry, flag carry ya, bawahan. Jika posisi 4 adalah 1, bilang keempatnya ya dari AX ini. Jadi AX 16 ya, berarti yang di kanan yang pertama 0, yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, hasilnya jika 1. Jadi diatur ya, set. Sedangkan jika posisi 0 jadi clear. Nah, itu udah belajar di rangkaian digital kan. Set, berarti kalau jadi set berarti dia atau sama dengan di clear. Di preset sama dengan di set. Set berarti diisi 1 atau preset. Ya, clear atau di clear ya, dibersihkan. Set sama dengan diatur, diisi 1 biasanya. Tergantung ya. Ini beberapa bahasa. PT atau bit di dalam operasi tujuannya ya, oleh operasi sumber BTC, BTR, ini akan kita tes. Bilangan bit ke berapa gitu ya. Sebentar. Nah, ini yang not itu ada berikutnya di inverter ya, membalik ya. Jika inputnya 1 menjadi 0, jika inputnya ada dia outputnya menjadi tidak ada. Nah, cuma di sini ada negation, itu sedikit ada berbeda ya. Bahkan atau komplement 1 ya, atau disebut juga inverter. Jadi dia inputnya hanya 1, karena dia membalik ya. Kalau dia di gerbangnya ya. Ini juga ada negation ya. Ada sedikit perbedaannya. Yang naik sama terakhir dan sehingga kecuali untuk shift atau rotate. Keduanya negation ya. CH adalah dibalik ya, istilahnya menjadi komplement 1. Jika bitnya 0 menjadi 1, 1 menjadi 0. Negation CH ya, karena komplement 2-nya outputnya ada dibalik ya kan. Negation itu adalah connect adalah dibalik dulu dan ditambah 1. Kedua ingat lagi, 1 dibalik menjadi 0, 0 dibalik menjadi 1, baru komplement 1. Kedua, hasilnya tadi kita tambahkan 1. Jumlah dengan 1, bukan belakang tambahkan 1.
tapi di jumlah. Bisa AX sama AX. Ini nilai CH itu dibalik. Dari CH 1010 menjadi dia 0101. Sedangkan kalau negasi CH 1010 menjadi 0101 ditambah 1 jadi 0101 dia menjadi 1010 menjadi 0101 kan. Jadi nanti 0101 ditambah 1 menjadi 0110. Komponen 1 enak tinggal dibalik. Yang lainnya sama ya. Yang beda register ada ini CH berarti 8 bit AX 32 bit negation AX ada komponen 2. Jika not EBX berarti EBX ada komponen 1 32 bit AX 16. Negation SCX sama 2 32 bit. Not RAX berarti dibalik seluruh isi RAX 64 bit. Not time itu berarti ini tergantung nanti dia memorinya berapa. Tidak dideklarasikan di atas ya. Di BTR nomor sama. Nanti sebentar lagi ya kita lanjutkan baru kita tutup ininya ya. Istilah tidak membalik semua bit dari byte ya, word atau word. Ini dia komplemen ini juga komplemen negation, komplemen 2 dibalik dulu tambah 1. Komplemen 2 ya. Balik dulu tambah 1. Baru nanti menjadikan hexa lagi atau terserah. Nah, fungsi not dianggap adalah logika karena hanya membalik saja ya. OR sama dengan OR dan AND tadi eksklusif OR. Nah, fungsi negation dianggap sebagai operasi aritmatika. Karena ada penjumlahan kan setelah dibalik dia dijumlah. Sedangkan not tidak hanya dibalik saja. OR tidak hanya menambah walaupun 1 tambah 1 jadi 1, eksklusif OR sama ya. Nah, ini nanti kita lanjutkan habis ini. Kita maghrib dulu ya. So, kita jam 6 nanti kita lanjutkan ya. Sekarang saya masuk sedikit ada yang ini kelewat tadi sebenarnya. Sebenarnya boleh aja bolak balik. N ya. Tadi kita on dulu mulainya. Ini N. Ya. Ini kita sudah pelajari juga di rangkaian digital ya. Jadi dia akan sama ya dengan yang OR tadi. Bit per bit ya. Berarti bit paling kanan dari A, umpamanya A0 dengan B0 di N-kan. A1 dengan B1 di N. Nah, kalau N itu hasilnya adalah dia akan 0 jika ada salah satu 0. Dan dia akan 1 jika semuanya 1. Sama dengan perkalian dia ya. Nah, N ini sama dengan perkalian multiple ya. Kita seperti kemarin perkalian. Ini gerbangnya. Jadi dia akan 0 jika masih ada 0 ini 0 dua-duanya apalagi. Ini hanya 1 aja dia 0. Ini juga 1 0. Dia akan 1 juga 1. Sama ya dengan OR tadi. Kalau OR kebalikannya hanya 0 aja yang lainnya 1. Eksklusif OR yang berbeda yang 1. Not ya hanya dibalik tadi ya. Ini hanya apa namanya untuk mengganti. Kalau menggunakan hardware seperti ini kita biayanya lebih mahal. Kita menggunakan software. Nah, sudah ada, tapi di register prosesor 8 bit itu belum semuanya ada gitu ya. Kalau N, jadi dia kalau di masknya itu 1, outputnya belum tentu 1. Kalau OR kan pasti 1 tadi kan. Kalau eksklusif OR dia komplemennya. Sedangkan N adalah nilai yang bilangan tidak ketahuinya. Jika masknya 1, jika di sini 1 dia akan 1. Tapi jika sini 0 dia akan 0, ngikutin masknya. Kalau dia 0 dia akan hasilnya 1 apapun bilangannya jika masknya atau N-nya salah satu kakinya adalah 0, maka dia akan 0. Ya, itu dia bisa untuk membersihkan nanti gitu ya. Dan 0 dia akan membersihkan. Jika 1 dia sama dengan kalau OR tadi kan set, jika dia 1 apapun bilangannya dia akan di-set. Sedangkan eksklusif OR, nah dia bisa mereset kan, mereset. Nah, sama dengan ini nih, clear.
Nah, jika bilangan itu sendiri, kalau ini bukan bilangannya dengan 0 ya. Kalau bilangnya sama, dia bisa 0, bisa 1. Bisa set, bisa set. Kalau ini dia 0 akan clear. Nah, kalau excessive OR bilang sama, dia akan sama dia akan 0 gitu kan. Nah, ini dia sama dengan OR tadi juga, cuman dia N-kan. Jadi N, AL, BL. AL dan BL itu di N-kan, bit per bit ya. Penekanan dengan penekanan, hasilnya disimpan di AL. Sama dengan excessive OR tadi. Negation yang tidak ya, negation dia mengalihkan tetapi hasilnya tidak digunakan. Kalau N kan mengalihkan hasilnya disimpan. Ya, kalau negation tadi dia hasilnya hanya untuk flag register ya, flagnya yang berubah. Nah, gunanya nanti tunjam apakah zero atau tidak, kan hasilnya. Karena nanti hasil kalau N-nya or N kan hanya 0 atau 1 ya kan. N 8 bit, nih, ALBL, CX dengan DX, CS dengan DX di N kan bit per bit 16 bit. Disimpan di CX. Ini yang 32 bit. ECX, ED masing-masing 32. Walaupun datanya tidak 32 ya. Tapi maksimumnya bisa 32 bit. Nah, kalau tidak 32 berarti dia yang kirinya akan kosong. Kan kanan yang kosong ya. Karena bilangan itu adalah yang terkecil itu kanan. Nah, kalau dia kosong ke kiri. Kosong. Pokoknya 32 bit yang dipakai 16, berarti 16 ke kirinya kosong, bukan 16 ke kanan. Tapi kalau dia diisi ya, yang di N kan adalah hanya yang ada isinya. Kan? Makanya diisi, ECS-nya 32, ED-nya hanya 16 ya. Jadi ED dengan yang 16 tadi dengan ECX yang 16 paling kanan, di kirinya tidak tetap. Ini yang bilangan sama, 32 heksa dengan CL, 8 bit ya. Kemudian DI 16 berarti 4 FF. Nah, ada 0 depannya kan. Kalau tadi kan jika F saja di sini, DI ini ya. Nah, ini harus umpamanya 4-nya kan berarti 4-nya jadi 0 karena huruf. Ini 4 ada, ya ada. Tidak perlu 0 4 kan, langsung. Jadi dia 4 FF adalah 4 kali 4 16 DI. Di nah, ini kan DI-nya masih belum diisi ya, harus diisi dulu ya. HL belum diisi. PL harus diisi dulu. Kalau yang CL 33, CL-nya belum diisi. 33-nya sudah. Sama 34 eksa. Nah, 34 eksa kan hanya 8 bit. ESI-nya adalah 32. Ya, hanya 16 yang ada. Yang 8 lah yang hanya di NK. Yang sisanya, kalau ada isinya tidak diapa-apakan. Tetap utuh. Nilainya sama. SI yang kali ini 32, 8 ya, berarti kan 24 ini tidak berubah. Kalau dia kosong, tetap kosong. Kalau ada isi sebelumnya sama dengan isi sebelumnya. Cuma yang 8 bit paling kanan baru di N kan, jadi isi SI, ESI berubah. Dan NAS, DI dalam memori dalam kurungan dari memori yang ditunjuk alamat yang ditunjuk oleh besarnya DI, isi DI ya, alamat tersebut, isi alamat tersebut di N kan dengan AX dan disimpan di AX. Bawahnya sama ya. Kalau ini memorinya di kiri. CL yang di memori hasil nilai CL dengan hasil yang ditunjuk oleh nilai EAX memori. Isinya apa? Atau ya katanya EAX isinya 2000. Memori 2000 isinya apa? Itu yang di N-kan dengan CL. Nah, karena CL-nya hanya 8 bit, ya berarti yang di N-kan juga 8 bit. Nah, memori itu nggak tahuan berapa ya. Kalau SX tahuan. EAX ketahuan 32, sudah kan alamat itu di EAX tidak ketahuan berapa besar. Yang tadi sama dengan 30 ke 9 aslinya ya. 11. Jangan ASCII ya. Nah, ada simbol ya, ASCII itu simbol. 256 simbol. Ini contohnya tadi ya, sama dengan ini udah tadi ya. Kita masuk ke N sudah, or sudah, or dulu tadi ya, or and exclusive, or negation, not. Nah, sekarang kita masuk ke test dan bit test. Ini tadi ya, melakukan bedanya dengan N apa? Kalau N hasilnya disimpan di register operan AX, BX, simpan di AX. Operan tujuan ya, karena dia ingat kalau apa yang register ya. Nah, nih
Nah, ini sama ya, jangan yang sama. Nah, ini umpamanya ya. Si H dengan DL. Ini sumbernya adalah DL, tujuannya adalah si H. Jadi dibalik ya, dari belakang. DL, DN. Nah, ini dia operasi ini. Operasi ya. Jadi dibalik. Bukan sumbernya di DL, tujuannya DL. DL sumber, tujuannya CH. Yang berubah CH, DL-nya tetap. Nah, N juga seperti itu tadi. Cuman tes atau tes itu dia tidak di N-kan, tetapi tidak disimpan. Dia disimpan, operasinya adalah hanya mengoperasikan N kan. N kan DL dengan DH. Udah. Hasilnya dia ke flag register, bukan ke isi DL. Kalau DL dia adalah N ya. Dia selalu N kan. Tapi dia hanya berpengaruh terhadap flag. Nah, ini dia flag. Sebenarnya nanti untuk jam ya, jam X0 nilainya zeronya 0 enggak. Nah, kemarin kan di flag itu ada parity, ada carry, auxiliary carry bawaan ya, carry untuk kolom berikutnya, auxiliary carry A, zero gitu kan, sign. Nah, ini dia zero. Jadi hasil dari tes tadi ya, di 1 bit. Nah, makanya di 0 atau 1. Kalau compare nanti dia akan menguji seluruh ya, 1 byte-nya, 1 word-nya, atau double word, atau malah quad word ya. Tes itu hanya beberapa bit. Hasilnya 0 atau tidak, hanya 2. Jadi dia tidak mengubah register yang operan dua-duanya. AS dengan tes AS, BS tidak ada yang berubah. AS-nya tetap, BS-nya tetap. Tapi kalau N AS dengan BS, AS-nya berubah. BS-nya tidak. Ya. Tadi. Sudah tadi ya. Saya bersihkan tadi. Bit, clear. Nah, ini. Tes clear gitu ya. Tes reset. Sumbernya. Kemudian kita set. Bit tes ya. Ya. BTC AS 4. Jadi yang BTC itu kan tes dan komplementkan bit destination-nya. Tujuannya ya, tujuan berarti yang sebelah kiri tadi ya. Nah, ini bapaknya. BTC AS. Jadi komplementkan bit posisi ke-4. Nah, setelah instruksi kalau BTR kan reset. BTR 4 dia reset. Kalau BTC komplement berarti dibalik ya. Komplement 1 nih artinya kalau komplement 1 ya, kalau komplement dia disebutkan. Kemudian set BTS di set, berarti dikasih 1. R di reset. Tes hanya dia N kan ya. Karena operasinya N. Tes destination operasi untuk sumber keempatnya. Nah, ini bit keempatnya di komplement. Kalau satunya di 0, 0 jadi 1, sedangkan instruksi BTRAX berarti bit keempatnya di clear. R itu reset ya, clear. Dinolkan artinya ya. Kalau BTS berarti di set, disatukan. Kalau tadi yang keempatnya itu 1 jadi 0, kalau 0 ya tetap ya. Kalau ini juga yang keempatnya 0 dia menjadi 1, tapi kalau dia udah 1 ya BTS tetap 1. Kalau 1 di set ya tetap 1, kalau 0 di reset ya tetap 0. Tapi kalau bilang lain ya akan berubah. Hanya 2 kemungkinannya ya. Jadi di sini dia instruksi BTR membersihkan bit di CX. BTR set di dalam CX dan BTC membalikkan bit CX. BTS CX 9. Ya, lagi S tadi ya karena set ya. Set di 9. 9-nya ya. Bisa berarti dijadikan 1. BCS 10. Bit ke 10 jadi 1. Kalau CX 0. Nah, BTR. Bit ke 0-nya yang di reset dijadikan 0. Kalau S dijadikan 1. Bit ke 9 dan 10-nya yang di atas ya BTS. Kemudian di tengah BTR berarti reset. Berarti
bit ke nolnya. Berarti dia kan kalau word byte itu dia mulai dari nol hitungannya ya. A0, A1, A2 berarti kan nol. Jadi kalau dia 10 lebarnya 10 bit berarti dia ininya 9 karena mulainya dari A0, A1 sampai A9. B0, B1 sampai B9. Gitu ya. BTR CX1 berarti bit kedua berarti ya. Ininya cuma ke 0, 1, kedua gitu ya. Gitu. CX12. Ini dia untuk apa namanya kalau compare kemarin semuanya ya. Kalau ini dia beberapa bilangan saja, berapa register. Ini yang negasian tadi. Nah, negasian sama hanya komplement 1, sedangkan negasian itu adalah komplement 2. Jadi artinya apa? Negasian itu adalah aritmatika setelah dibalik dijumlah. Sedangkan not tidak, hanya dibalik saja. Jadi ya, sudah sampai sini tadi kan. Not CH, berarti ya CH-nya di komplement 1 kan, isi CH 0 menjadi 1, 1 menjadi 0. Negasian CH, dibalik dulu, hasilnya ditambah dengan 1. Bukan belakang tambah 1 ya, dijumlah ya. 101 umpamanya. Dibalik dulu, 101 berarti 0101. Ditambah 1 menjadi 011. Nah, ya kan? Nah, tadinya dia 5 menjadi 6 ya kan? Jadi komplement 2-nya. Balik ditambah 1. Sehingga not hanya adalah disebut logika ya, sedangkan negasiannya adalah aritmatika karena sebenarnya logika dulu baru aritmatika kan, dibalik dulu karena di aritmatika tidak ada pembalik. Yang pembalik itu adalah aritmatikanya boolean kan, jadi tidak ada balik. Sebenarnya logika juga, ada aritmatikanya. Kalau not murni. Shift dan rotate ini mirip ya. Kalau shift dia hanya menggeser, rotate juga menggeser, tetapi nilai terakhir masuk ke nilai pertama. Nah, itu bedanya. Kalau shift pokoknya enggak geser ya, kita geser. Ada 5 orang geser ke kanan, berarti yang paling kanan keluar, udah masuk yang paling kiri tambah pemain. Shift itu kan bisa shift kiri kanan ya. Sedangkan kalau rotate tidak, bedanya rotate ke kanan tadi kan yang paling kanan keluar masuk paling kiri rotate. Itu shift yang ini sama instruksinya shift yang rotate ini atau memutar ya. Shift menggeser, rotate itu memutar adalah memanipulasi bilangan binar di tingkat bit karena dia satu-satu ya gesernya. Apa nanti geser 3 kali ya, tapi kan tetap aja 1 dulu, yang kedua, yang ketiga ya. Itu yang dilakukan oleh AND OR, associative OR atau masing-masing bit per bit. Rotate juga, cuman dia tidak memerlukan dua input ya, karena dia hanya menggeser. Sedangkan AND OR, associative OR itu dia 2 gitu kan, kecuali not ya. Karena shift dan rotate tidak, satu saja umpamanya A0 sampai A12 gitu ya. Ya. Tapi kalau AND OR A0 sampai A12 sampai dengan B0 sampai 12. Nah, dia ada yang dijumlah dan ada yang dikali gitu ya. Ada OR juga tapi yang sama. Ini adalah penting untuk di pemrograman ya. Paling umum ya. Untuk mengontrol perangkat input output. Menggeser atau memutar data di memori atau register. Nah, kita mulai dari shift dulu. Shift adalah posisi intrusive atau memindahkan bilangan ke kiri atau ke kanan ya. Shift itu bisa shift kita di praktek sudah kita praktekkan juga di shift register kan. Shift right, shift right, left gitu ya. Geser satu-satu ke kiri atau satu-satu ke kanan. Dua-duanya bisa. Sedangkan kalau rotate tadi ya tidak, dia bilangnya hanya itu terus, cuman letaknya yang berubah. Yang paling kanan paling shift rotate kanan, dia kan yang kanan masuk ke kiri. Kalau rotate kiri yang paling kiri masuk ke kanan. Kalau shift tidak, nilai yang terakhir yang kosong diisi oleh nilai baru.
Ya, mereka seperti kalian 2 pangkat M plus M ya, geser ke kiri atau ke kanan. Pembagian dengan 2 pangkat M. Ya. Ini contoh itunya. Shift yang di atas. SHL, shift left ke kiri ya. Jadi akan menggeser ke kiri. Yang nomor 3 dulu, shift ke kanan. Ya. Kemudian nanti ini ya sal sama sal itu dia yang ada carry-nya ya. Carry. Shift ke kanan. Itu shift ke kiri. Itu dia bilangan yang paling kiri yang besar ya, bergeser ke kiri yang shift kiri ya. Kalau shift kanan yang nomor 3, nomor 3, yang paling kanan yang paling kecil. Nah, paling kanannya tadi dia carry akan bergeser. Kemudian kalau sal itu juga ada carry ya. Swaret. Ya, cuma bacanya sama ya. Bentar ya. Nanti udah penuh juga. Udah penuh. Ini Ustaz, ini contohnya ya. Shift left AX 1. Berarti kan AX logika A ada logika ya, digeser ke kiri 1 kali. Ya. Jika bitnya AX itu kan bisa 16 bit ya, ke kiri. Berarti bila yang terbesarnya akan hilang. Atau dia masuk ke bawaan ya, ada bawaannya. Ini tadi. Ada bawaan ya, masuk ke bawaan. Paling kanan, shift left. Bilangan terbesar akan keluar dari register. 1 kali cuman dia kan. Kemudian ini shift right BX itu 16 kan ke 12 ya. 12 tempat ke kanan. Berarti yang terkecil, 12 terkecil akan keluar. Diisi oleh yang baru. Yang sama 32 bit, ECX 10, yang 10 berarti yang 10 gesernya 10 tempat ya, 10 kali. RAX karena dia adalah 64 bit besar 50 ya. RAX. Kayaknya data CL sama ya. Kemudian ini yang kelima, SAL. Nah, nih. Ada SAL, ada SAR ya. Jadi isi dari segmen memori ya. Ini data satu ya, satu digeser secara aritmetika ke kiri. Sebanyak berapa tempatnya adalah berapa isi daripada CL. Di atas kan jelas 1, 12, 10, 50 kan. Nah, ini karena di memori dia kasih memori data 1 akan digeser sebanyak isi daripada CL. CL harus diisi dulu ya, bukan kosong. Kalau kosong nanti dia random gesernya. Jadi kacau. Jadi bawah sama ya. Shift right kanan CL. Kemudian baru SAR. SI kan? Shift ke kanan 2. Ya, ininya digeser juga ya, aritmetika carry-nya. Kalau siswanya kan tidak, Anda bilang besar kan. Jadi ya, geser, baru geser ya. Ini contohnya, contoh 5 ini ya. Jadi bagaimana menggeser register DS ke kiri 14 kali ya, letakkannya dengan ada 2 cara. Ini yang kanan ya, ini bahasa mesinnya. Shift left DS 14. Jadi
isi dari X akan digeser ke kiri 14. Langsung masuk bilangan. Yang kedua, kita isi dulu CL-nya dengan 14. Ini yang mirip nih tadi. Nih, LCL berapa CL-nya? Nah, kan? Nah, ini harus di move dulu kan? Ya, contohnya. Move CL 14. Karena kita mau menyamakan dengan di atas ya. Nah, berarti CL sudah semua. Shift left DS, CL. Nah, ini sama dengan shift left DS, 14. Nah, ini bisa, ini satu langsung, ini bisa. Kalau ini kan dia variabel ya, bisa kita ganti CL-nya diubah ya, otomatis. Kalau ini kan ideanya diubah, konstanta ya, konstanta. Kalau kita mau 13 ya 13 diubah. Kalau ini hanya CL gitu, 13. DS akan berubah. Jadi, maka di pemrograman itu banyak cara untuk hasil yang sama. Tergantung kebiasaan biasanya. Mana yang lebih disukai kebiasaan ya. Ini kalau mau orang biasa konstanta ini, orang biasa variabel biasanya ini. Pasti taruh di variabelnya. Yang diubah nanti variabel saja. Kalau konstanta kan kalau banyak ini ya semuanya diubah. Kalau variabel kan cukup satu aja. Nah, kalau satu-satu mau konstanta atau variabel sama. Jadi kalau variabel tersebut banyak digunakan, berarti variabel yang konstanta. Nanti dia kalau kita rubah banyak yang harus diubah. Tergantung nanti ini juga dikalikan umpamanya. Tergantung ya mau kita isi. Pokoknya harus ada isinya kalau dia register. Kalau dia immediate atau segera, berarti kan langsung bilangan ya, itu terserah. Contohnya tadi. Shift left AX 1 langsung. Yang di bawah tidak. Ya. Move AX, BX dulu. BX, AX. Jadi BX diisi dengan 1. Ya, diisi dengan isi AX tadi. Yang sudah digeser. 1 bilangannya ke kiri. Nilai AX, apa namanya, AX-nya kan 10, 10. Nah, geser ke kiri 1. Kan? Angka 1-nya bergeser ke kiri. Oleh itu, angkanya geser, jadi dia bilangannya tersebut sama, hanya 1 0 di belakangnya. Ya, ini yang tujuannya BX ya. Geser ke kanan 1. Berarti kan ini ke sini 1 0 1 belakangnya jadi 0. AX. Ya. Kemudian ini yang digeser 1 tadi, isinya ini 1 0 1 0 tadi dipindahkan ke BX. Shift left lagi 2 kali. Ya. AX tadi. Harus jumlahkan AX dengan ini manipulasi saja yang sama. Sudah dapat itu multiplier jumlahan. Digeser dan dijumlah kiri. Ini yang presisi ganda atau ini berlaku di prosesor 386 ke atas ya. Jadi dia kalau shift left saja ya jadi 8 bit tadi. Kemudian dia untuk bilang datang lebih besar berarti dia shift left D. D itu adalah double word ya. Right D. Double word. Sama dengan tadi cuma beda besarnya data. Karena 386 ke atas dia sudah 32 ke atas ya. Bisa tambah D-nya saja. Nah, ini yang agak jarang perintahnya ya 3 baris gitu ya, atau 3 operan. Shift right D AS, BS. Ganda kan, ganda. Biasanya kan shift AS, BS, jadi BS-nya diisi dulu kan. Move BX dengan 5, kan? Move BX, 5, baru shift right D AS, BS. Ini langsung. Dia akan menggeser AX ke kanan ke posisi 12. Nah, bit 12 sampai kanannya dari BS akan tergeser 12 paling kiri ke AX. Jadi ada 2 ada kan? AX-nya bergeser ke shift right ya, shift right. AX, BX. Jadi menggeser AX ke kanan posisi 12 bit. Kemudian bit ke-12 paling kanan dari BS akan bergeser ke bit 12 paling kiri dari AX.
Sehingga isi BX tetap tidak berubah dengan instruksi ini. Nah, instruksi ganda. Ini termasuk agak jarang perintah yang seperti ini. Jadi ada, makanya operan itu kan kemarin minimal 1 sampai 3 ya. Nah, yang paling banyaknya nih 1 sampai 3. Yang kebanyakan 2 operan. Biar juga 1 seperti jam nanti dia ada yang tanpa ini ya. Jam ya. Nah, yang kebanyakan tuh 2 operan. Nah, kemarin kita kebanyakan 2, ini ada 3, ada yang 1 tadi juga kan. Ini sama left ke kiri. Di paling kanan dari SX mengisi 16 bit, paling kanan dari MBS. Setelah pergeseran. Nah, ini yang left juga geser juga, tapi dia berputar bilangannya, yang belakang masuk ke depan, yang depan masuk ke belakang. Dia memutar dia, rotate. Kalau tadi kan hanya bergeser ya, pokoknya keluar dia dari situ. Kalau nggak ada isinya belakangnya jadi 0 kan. Nah, ini pokoknya. Ini kan 1010 belakang geser, yang belakangnya tambah 0. Tapi kalau rotate tidak, tergantung dari nilai terakhirnya. Nilai terakhir menjadi nilai pertama. Nah, ini kan. Geser ke kiri, katanya rotate. Left. Nah, yang tambah carry-nya. Carry-nya nggak dihitung. Ini yang ke kanan. Setelah carry-nya ya. Kanan. Ini tambah carry. Ini carry-nya utuh ya. Tapi bilangnya sudah berubah. Jadi ya berbedanya rotate dengan left. Left itu tidak ada hubungannya dengan nilai sebelumnya atau sudah. Ini enggak. Nilai yang paling kiri, kalau left kiri ya, akan masuk ke paling kanan. Nilai yang paling kanan akan masuk yang paling kiri. Nah, yang kiri masuk ke yang kanan. Ini yang kiri masuk ke kanan. Jadi yang kanan ini masuk ke kiri. Jadi yang tanpa, yang tadi 2 sama ya. Itu ini rotate left, rotate right. Jadi jumlah bilangannya tidak berubah, hanya letaknya yang berubah. Itu kalau dia rotate. Sedangkan kalau geser, shift, nah itu angka-angkanya itu berubah. Ini apanya? Jumlah apanya? Kalau tadi umpamanya angka satunya kalau rotate 5 ya tetap 5, cuma letaknya berbeda. Sedangkan kalau shift tidak, tadi 5 bisa jadi berkurang atau bisa bertambah, tergantung nanti dia menggeser. Ya sama contoh tadi ya. SI berputar ke kiri 14 tempat. Tapi tidak hilang, dia masuk ke kanannya. Ya. Kanan juga gitu ya. Kanan, kita dengan left, dia benar-benar meninggalkan tempat. Karena digeser, namanya digeser kan. Digeser dengan rotasi, ya itu dengan di jabatan juga gitu. Geser ya, nggak ada lagi dapat rotasi, dia pindah ke tempat yang sama. Tempatnya sama-sama. Kalau di pemerintahan itu namanya tingkatan 3A sama 3A golongan itu. Kalau geser ya, biasanya hukuman yang geser. Tidak disebut dia naik itu geser ya. Sama, contohnya tadi ya. Sudut kanan 1, rotate, BX-nya 1. Kemudian, instruksi scan bit. Ini instruksi scan bit tidak menggeser atau memutar bilangan, dia hanya memindai atau men-scan ya. Dia hanya memindai atau men-scan. Kalau sebuah bilangan untuk mencari sebuah bit 1 karena dicapai dalam pusat bilangan ya. Masuk dalam bagian daripada teks. Contohnya instruksi scan bit BSF. Bit scan forward maju ya. BSF bit scan forward maju. Kalau BSF bit scan reverse maju mundur ya. Ini sesuatu juga sama tadi ya dengan setup tadi yang ganda tadi ya. Ganda 8386 ke atas. Jadi kedua bentuk scan ini, lalu bilangan sumber ya akan mencari untuk bit angka 1 pertama
pertama. Udah sampai satu yang pertama. Nah, tujuannya tidak. Mencari sebuah udah ketemu udah scan. Sehingga dia akan menandai kan bilangan dari bilangan paling kiri ke kanan. Biasanya dari memilih dari kanan ke kiri sampai ketemu bilangan 1. Jika 1 ditemui, nah flag 0 di set dan bilangan posisi dari 1 ditempatkan di operan aktivitas. Ya. Nah, jika tidak ada di 1 ditemui, misalnya semuanya bisa 0, maka flag 0 akan di clear, dinolkan. Demikian hasilnya tidak 0, tidak ada bit 1 ditemui. Jadi dia akan 0 jika ada angka 1 ditemui. Nah, dia tidak menentukan letaknya di mana. Kan? Contohnya nih, EAX nilainya 60000 itu kalau hexa ya. Nah, nanti kan dia 6 kan dia 110, nilainya 0 gitu kan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 kali 4, 28 nolnya. 29 lah ya kalau itu dengan 6 ya, 28 nolnya. 2 angka 30 ya. 2 angka satunya 32 bit. 30 angka satunya 2 angka satunya. Yang angka satunya adalah 0110 ya. 0110 ini kan. Yang lainnya 0 4 kali 0 4 kali 0 kali 32 bit. Berarti ini ada ketemu nanti zeronya masih ada ketemu angka satunya ya. Nah, kalau dari shift dari kanan ke kiri dia akan lebih cepat. Bilangan kedua dari kiri udah ketemu. Tapi kalau dari kanan itu 28, 29 7 ya, 7 28, 29 ketiga bit ke 30 baru ketemu. Tapi itu kan diproses cepat ya, tidak akan terasa. Ya, instruksi BSR forward kan, forward arah ke kanannya, forward maju. Ya, mesti bilangan yang dipilih dari bit paling kiri ke kanan, maju dari kiri ke kanan. Kalau reverse dari kanan ke kiri. Karena dia cepat. Ini kan kebetulan angkanya ya, dua-duanya sebenarnya sama. Tergantung nanti bilangan. Nah, bit pertamanya ditemui di posisi bit 30. Karena 0, 1, 1, 0, lainnya 0. Ini kan 7 kali 4, 28. 29, 30. Ini dari bit paling kiri ke kanan. 8, 9, 1, 31. 8, kan 1, 1, 0, 9, 31 ya utamanya. Jika nilai sama untuk AS digunakan BSR ya, dia akan temunya yang paling kanan, yang kecilnya. Ini yang 4-nya, yang di atas 4-nya, yang di bawah adalah satunya, 2-nya ya, kan 6 ya. 6 itu kan 4 dengan 2. Kalau kita desimalkan ya. Kan 0, 1, 1, 0. Nah, ini kalau dari kanan, 1 di depan dia ketemu. Kalau mulai dari kanan ke kiri, yang ke 1 di belakangnya. Nanti dua-duanya ketemu. Berarti dia flagnya tidak 0 di set. Perbandingan. Ini string kita bahas waktu di move pakai S ya. Kita bahas, berarti dia bilangan yang lebih dari satu tempat ya. Tapi kalau di memori dia harus tumpukan memori kan. Pakai nanti indeks. Move S, move string, load S, load string. Kamu hanya tinggal load meletakkan ke memori, store mengambil dari memori menyimpan ke register. In masuk, string out keluar. Nah, masuk ke memori, keluar dari memori. Itu ya. Jadi ya, string scan, hanya mencari, tidak seperti ini. Kalau mau pindah kan, perlu benar-benar pindah semua. Ini hanya mencari, scanning saja. Cast, string scan, atau CMPS, compare scan, compare string ya, compare string atau string compare, bandingkan string. Kalau ini cari string. Scan string. Kalau isinya scan string. Scan string. Compare string. Ini kebalik.
bentar, balik ininya ya. Sebenarnya ini sama Mbak biar nggak bingung. Cache, S-nya kan string. Scan ini bahasa Inggrisnya dulu ya. Jadi cari stringnya. Ini compare dulu. Compare string. Singkatannya ya. Karena opcode itu terbatas jumlah ininya, memang nggak panjang-panjang. Ini tadi string scan instruction. Instruksi membandingkan register AL dengan sebuah blok byte memori karena string ya. Jadi sebuah blok nilainya lebih dari satu, isinya lebih dari satu. Register AX dengan sebuah blok word memori atau AX. Nah, instruksi scan atau scan string itu mengurangi memori dari AL ke AX atau AX tanpa mempengaruhi byte register ataupun lokasi memori. Hanya scan tadi tidak ubah, tidak mempengaruhi register. Ini yang lebar datanya. Jadi kalau byte, scan byte B, kalau word 8 bit itu ya, ini 16 bit word, scan word atau double word, scan D, double word atau nanti word ya, itu masih jarang ya. Diisi lokasi memori ditambahkan ke segmen yang diamati oleh DI dibandingkan dengan AL. Kalau B, skas B dia bandingkan dengan AE atau skas B dibandingkan dengan AE. Ingat bahwa segmen default atau extra segmennya tidak dapat diubah oleh sebuah favorit ya. Program awal dulu. Instruksi string lainnya juga menggunakan flag direction atau D-nya. Untuk membeli auto increment atau auto decrement tambah 1 atau kurang 1 DI-nya. Mereka akan mengulangi jika karena tadi harus ada increment karena dia memorinya lebih dari satu tempat blok memori ya. Blok digunakan ini blok memori ya. Nah, berarti kan dia lebih dari satu. Makanya harus ada increment supaya terjadi pengulangan scan-nya tadi. Dia akan mengulangi jika diawali dengan lokasi besaran. Misalnya dari blok memori 100 byte mulai dengan lokasi blok. Dan bagi memori harus diuji apakah lokasi dimanapun berisi nomor. Itu contohnya. Dengan kelas B. Nah, sehingga nanti ada repeat while not equal. Sebelum sama dia akan ulang terus sampai dia sama. Dan dia ada nanti register yang increment atau decrement. Kondisi lain adalah repeat while equal atau repeat not equal. Mana jump tadi? Jump if zero, jump if not zero. Nanti minggu depan kita bahas itu. Contohnya ya, program. Ini sampai hitung ulang. Nah, blok. Ada datanya, blok data. Atau hitungan. Ini clear kan? Ya, aman ya. Yang compare string. Ya. Tadi kan scan saja hanya compare. Ya, membandingkan dua bagian memori, ya, memori byte, compare string byte word, compare string word, atau double word compare string double word atau nanti quad word ya. Byte word atau double word ya. Tiga ya. Tinggal panel ke atas. Oh, prosesor digunakan. Ini yang quad word. Compare string quad word. Tergantung prosesornya. Lokasi memori ya, dialamati oleh SI. Source Index. Dibandingkan dengan lokasi memori ekstra segmen yang diamati oleh DI, Destination Index. Dulunya harus index ya. Dia akan nanti increment atau decrement. Sehingga nanti compare string, increment atau decrement by SI ataupun DI. Instruksi compare string biasanya digunakan untuk
repeat atau repeat equal atau repeat not equal. Repeat itu repeat equal, repeat not equal. Atau nanti ada repeat zero, while zero. Biasanya itu flag-nya ya, yang tadi. Flag not zero. Ulangan ya, ulangan. Repeat, ulang. Nah, makanya ada increment decrement. Kalau tidak ada increment decrement tidak bisa mengulang. Ini contoh saja, namanya research aid. Ini contoh aja. Nah, ini dah kita contoh saja. Nah, ini nanti dia akan kita pakai yang repeat jam itu nanti untuk besok ya, minggu depan kita. Itu untuk sehingga program itu tidak harus dibuatnya berurutan. Setelah baris pertama harus baris kedua, baris ketiga. Kalau seperti itu, program kita itu tidak fleksibel, terlalu besar nanti. Nah, kalau hal tertentu dia boleh lompat. Nah, itu ada syarat kan? Nah, ada syarat. Apakahnya yang 0 atau tidak 0. Biasanya karena hanya 2 itu ya. Atau sama atau tidak sama. Supaya nanti dia membandingkan. Untuk lompat itu kan membandingkan. Kalau di bahasa tingkat ini kita kan cabang sebenarnya. Masuk ke cabang sana, syaratnya apa? Masuk ke cabang sana, syaratnya apa? Nah, karena itu bahasa tingkat rendah, dia selalu membandingkan dengan nilai-nilai 0 atau 1 atau lebih besar dari ini atau lebih kecil atau sama. Setelah selesai kita aritmatika, ya. Nah, minggu depan kita akan masuk ke si pengontrol program. Nah, ini dia kan yang supaya program kita itu tidak harus jalannya itu berdasarkan baris program. Baris program berarti yang tidak perlu harus dikerjakan dulu pada satu saat ya. Sebenarnya kalau perlu semua, cuman satu saat akan lambat. Jadi jika keadaan tertentu tidak diperlukan, dia akan lompat kemana. Itu dia akan kembali kemana. Nah, itu yang kita inikan untuk minggu depan. Sampai di sini kita tutup kuliah kita. Nanti kalau ada ininya bisa dilihat materinya di Google Classroom atau di portal ya. Kemudian yang videonya bisa dilihat di Google Classroom ya. Itu kuliah kita masih ada 3 kali pertemuan lagi ya. Karena libur-libur itu sebenarnya. Kalau enggak kita minggu kedua besok udah selesai sebenarnya. Jadi kita masih masuk 15, 22 sampai 29. Karena kemarin nggak jadi saya ganti itunya ya karena awalnya itu kan kita 28 Juni itu udah minggu tenang ya. Cuman karena banyak libur itu kita ujian akhirnya itu UAS itu 12 Juli mulainya. Ya, sehingga masih kita sampai bulan Juni itu masih aman. Minggu tenang malah nggak kita isi. Nah, kecuali nanti yang praktikum yang hari Rabu itu banyak, karena liburnya banyak. Masa kita isi nanti minggu tenangnya. Yang hari Rabu doang ya, yang praktikum pengukuran ya. Yang lainnya tidak bisa selesai di bulan Juni. Bulan Juli kita minggu pertama Juli minggu tenang, kemudian minggu kedua Juli itu adalah mulai ujian 12 ya. Nah, minggu terakhir Juni itu adalah kuliah pengganti sebenarnya. Kita sampai pengganti. Ya. Sehingga kita tidak perlu memakai